Hai, perkenalkan nama saya Nurul Mawadatul Husnarahab, NPM 211434135. Dan perkenalkan saya Dea Fitmawardah, NPM 211434136. Kami dari kelompok Ipin ingin sedikit menjelaskan tentang strategi pemecahan masalah matematika. pemecahan masalah matematika merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa sekolah dasar di Indonesia. Namun, tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Oleh karena itu, penulis akan membahas tentang contoh soal pemecahan masalah matematika SD menurut Polya. Suatu masalah biasanya memuat situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seseorang anak dan anak tersebut dapat mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Suatu dianggap masalah bergantung kepada orang yang menghadapi masalah tersebut. Di samping secara implisit, suatu soal bisa memiliki karakteristik sebagai masalah. Strategi pemecahan masalah matematika merupakan cara berpikir dapat digunakan ketika hendak menstrategi pemecahan masalah dalam matematika, atau Carlsoni Bertra Dinata 57 menyelesaikan suatu masalah. Pemecahan suatu masalah matematika dapat ditempuh dengan berbagai macam metode maupun strategi. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah sebagaimana menemukan strategi yang terbaik dan terefisien. Hal ini terkait dengan masalah yang dihadapi terlihat lebih sederhana sehingga mudah untuk dipecahkan. Widodo dan Sujadi tahun 2015 memecahkan masalah dalam matematika adalah suatu aktivitas untuk mencari penyelesaian dari masalah matematika yang dihadapi dengan menggunakan semua pengetahuan matematika yang dimiliki oleh siswa. Menurut Polya, tahun 1973, halaman 5, terdapat 4 langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah, yaitu 1. Memahami masalah, 2. Perencanaan pemecahan masalah, 3. Melaksanakan perencanaan pemasalahan masalah, dan 4. Melihat kembali kelengkapan pemecahan masalah. Menurut Ruhyana tahun 2016 halaman 109, yaitu 1. Memahami masalah PAIX, 2. Perencanaan penyelesaian masalah, 3. Melaksanakan pemecahan, 4. Melihat kembali solusi untuk menyelesaikan suatu pertanyaan. Menurut Sadik, tahun 2004 halaman 11-12 menyebutkan 4 langkah pemecahan masalah matematika, yaitu 1. Memahami masalah, 2. Merencanakan cara penyelesaian, 3. Melaksanakan rencana, 4. Menafsirkan hasilnya. Langkah-langkah pemecahan masalah menurut Gane yang dikutip oleh Rismawati adalah: A. Menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih luas. B. Menyatakan dalam bentuk yang operasional atau dapat dipecahkan. C. Menyusun hipotesis alternatif pemecahan. D. Mengetes hipotesis untuk memperoleh hasilnya. Menurut Morsun, tahun 2005 halaman 29 mengatakan bahwa seorang dianggap dan menghadapi masalah bila menghadapi 4 kondisi berikut ini. 1. Memahami dengan jelas kondisi atau situasi yang sedang terjadi. 2. Memahami dengan jelas tujuan yang diharapkan
memiliki berbagai tujuan untuk menyelesaikan masalah dan dapat mengarahkan menjadi satu tujuan penyelesaian. 3. Memahami sekumpulan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi situasi yang terjadi sesuatu dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini meliputi waktu, pengetahuan, keterampilan, teknologi atau barang tertentu. 4. Memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan. Dalam pembelajaran matematika, masalah dapat disajikan dalam bentuk soal tidak rutin yang berupa soal cerita, penggambaran fenomena atau kejadian, ilustrasi, gambar, atau teka-teki. Masalah tersebut kemudian disebut masalah matematika karena mengandung konsep matematika. Terdapat beberapa jenis masalah matematika walaupun sebenarnya tumpang tindih, tapi perlu dipahami oleh guru matematika ketika akan menyajikan jenis soal matematika. Menurut Hudoyo dan Sutawijaya tahun 1997 halaman 191 adalah matematika dapat berupa 1. Masalah translasi, 2. Masalah aplikasi, 3. Masalah profesi, dan 4. Masalah teka-teki. 5. Tahap refleksi soal. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang dan panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Berapa keliling kolam renang tersebut? Dalam masalah ini, kita perlu mencari keliling kolam renang yang berbentuk persegi panjang. Keliling persegi panjang dapat dicari dengan rumus 2 kali panjang tambah lebar. Maka, keliling kolam renang tersebut adalah 2 kali buka kurung 20 ditambah 10 sama dengan 2 kali 30 tutup kurung sama dengan 60 meter. Namun, dalam tahap refleksi dapat mengecek kembali apakah rumus yang digunakan benar dan apakah hasil yang didapat sudah sesuai dengan refleksi masalah. 6. Tahap generalisasi soal. Seorang pedagang memiliki 8 kotak buah apel yang masing-masing berisi 12 buah. Berapa jumlah buah apel yang dimiliki pedagang? Jawabannya, dalam masalah ini kita perlu mengalihkan jumlah kotak buah apel dengan jumlah buah dalam setiap kotak. Maka, jumlah buah apel yang dimiliki oleh pedagang adalah 8 kali 12 sama dengan 96 buah. Namun, dalam tahap generalisasi, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mencari jumlah total suatu objek, kita dapat mengalihkan jumlah objek dalam setiap kelompok dengan jumlah kelompok tersebut.